Warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel Mama Mia Yuk Belajar Bersama. Sebelumnya silahkan jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kali ini Mama Mia akan berbagi pengalaman tentang mengubah PowerPoint ke bentuk video. Baiklah rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan memulai ya, kita akan membuat PowerPoint dengan dokumen baru ya. Kita akan membuat PowerPoint misalnya menggunakan slide ini, kita pilih ini, create. Oke, kita akan ambil contoh pembelajaran hari ini, misalnya teks deskripsi. Kemudian kita tentukan kelasnya, misalnya kelas 7 semester ganjil. Oke, sudah ya. Ini kita membuat slide yang pertama, teks pembelajaran hari ini. Kemudian kita akan memulai slide yang kedua. Misalnya di sini pengertian teks deskripsi. Ini sebagai contoh saja ya, teman-teman. Silahkan nanti dilanjutkan. Kemudian kita membuat slide yang ketiga, misalnya ciri-ciri teks deskripsi. Silahkan nanti dilanjutkan. Kemudian kita tambahkan lagi slide berikutnya, yaitu unsur kebahasaan teks deskripsi, tambahkan dan lain sebagainya. Kalian bisa menambahkan beberapa slide 1-10 atau bahkan lebih, tidak masalah. Nah, yang ketika kita sudah selesai membuat slide, per slide ini ya, ini ada 4 slide. Sebelum kita mengubah ke bentuk video, kita akan membuat animasinya. Jadi tampilan setiap slide nanti ketika di video akan mempunyai tampilan yang bermacam-macam ya. Tentunya supaya tampilan video itu lebih menarik lagi. Nah, kita akan klik di transition. Nah, di sini kita akan memilih tampilan awal pada slide kita. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian pada slide yang kedua kita bisa memilih animasi yang lainnya. Misalnya kita akan, nah seperti itu. Lakukan sebanyak slide yang ada. Nah, kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya slide yang keempat, kita akan memilih seperti ini dan sebagainya ya. Nah, semua slide ini sudah saya berikan efek animasi ya. Setelah itu bagaimana slide ini akan kita ubah menjadi bentuk sebuah video. Nah, ini di sini ada sound ya, di sini bisa ditampilkan, bisa kita isi suaranya di sini, tetapi karena kualitas perekam suara di PC itu kurang jernih. Nah, pada kesempatan lain nanti akan saya berikan tutorialnya bagaimana pengisi suara yang jernih ketika kita membuat presentasi. Nah, kita akan memulai merekaman video, yaitu kita buka file. Nah, di sini ada file ya, ada tombol export. Nah, kita klik di sini. Di sini ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan: create PDF, create video, package presentation, DCD, create handout, dan lewat flash disket. Nah, kita akan memilih create video. Nah, di sini ada beberapa dialog rekan-rekan. Di sini kita akan memilih komputer HD atau kualitas yang paling baik ya, kita ambil di sini. Kemudian dialog yang kedua ada perekaman suara. Ketika kita akan mengisi suara di sini bisa kita lakukan, tetapi saya urungkan. Kemudian ada second slide, yaitu di sini ada durasi ya, durasi tampilan slide ketika
ditampilkan di video. Karena kalian misalnya teks deskripsi itu pengertiannya sangat panjang, kita akan memberikan per slide-nya lebih banyak lagi ya. Kalau ini ada 5 detik, kita ubah menjadi 10 detik untuk proses kalian membaca nanti, atau bisa ditambahkan menjadi 12 misalnya. Kemudian ketika selesai, kita menentukan durasinya, langsung kita klik create video. Nah, setelah kita klik create video, kita akan menentukan penyimpanan video yang kita ubah ini kemana. Kita pilih misalnya di PC, di dokumen ya, di dokumen kita kasih nama di sini teks deskripsi video. Nah, di sini sudah berubah MP4 ya. Di sini pastikan di sini MP4. Setelah itu kita simpan. Nah, proses penyimpanan ini akan ketahuan di sini teman-teman. Nah, di sini adalah proses create penyimpanan video MP4-nya. Nah, apa kelebihannya? PPT kita ubah menjadi video. Ini mempermudah kita rekan-rekan. Biasanya kita kalau misalnya presentasi itu sibuk dengan pointer kita ya, sibuk dengan pointer atau bahkan dengan kursor kita. Nah, itu kita dimudahkan dengan video ini. Dan keuntungan lain di masa pandemi ini kan kita tidak dimungkinkan untuk bertatap muka dengan anak-anak peserta didik kita. Jadi video pembelajaran yang kita buat bisa mewakili kita untuk kita share di WhatsApp group misalnya, kemudian atau kelas-kelas online lainnya misalnya di Classroom dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah alternatif, kita dipermudah dengan teknologi dan anak-anak kita dapat memahami pembelajaran kita dengan baik meskipun mereka tidak mempunyai buku maupun kesulitan untuk memperoleh buku, meminjam di perpustakaan dan lain sebagainya. Dengan adanya PPT ini, kita meringkaskan materi untuk peserta didik dan memberikan penjelasan baik secara tertulis maupun dari suara, karena kita bisa mengisi suara di PPT kita. Dan untuk sesi pengisian suara nanti ada bagian lain yang akan saya sharing pengalaman juga di tahap editing, yaitu menggunakan sebuah aplikasi. Nah, untuk itu jangan lupa tonton terus di channel Mama Mia. Kalian bisa mengikuti beberapa tutorial pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Dan saya berharap apapun yang saya buat bisa memberikan sumbangan untuk kalian, maksudnya untuk sharing pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, karena pada dasarnya ilmu itu akan bermanfaat ketika bisa dibagikan untuk orang lain. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai di sini. Tombol penyimpanannya sudah selesai. Nah, kita akan mengecek video yang kita sudah ekspor tadi. Nah, kita simpannya tadi di ini ya, di dokumen ya. Di dokumen teks deskripsi video. Nah, ini hasilnya rekan-rekan. Nah, tadi kan durasinya 10 menit ya, 10 detik ya, jadi agak lama. Jadi kalian bisa di sini ada penyampaian prakata ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa mengisi suara, misalnya membacakan pengertian teks deskripsi dan lain sebagainya. Karena tadi durasinya cukup lama, kalian bisa menggunakan ini untuk mengisi suara. Nah, seperti itu tampilannya. Agak lama ya, karena tadi durasinya saya setting 10 detik. Nah, seperti itu tampilannya. Cukup mudah bukan? Nah, intinya ketika kita mau belajar, semuanya akan mudah karena kita sekarang ini dipermudah oleh teknologi informasi ya, yang cukup canggih. Nah, ini hasil video kita, karena kita tadi membuat video karena saya tadi membuat video cuman 4 slide. Jadi hasilnya saya sangat singkat. Nah, ini tutorialnya. Nah, seperti itu ya.
tadi tahapan-tahapan cara membuat PPT ke bentuk video. Cukup mudah bukan rekan-rekan dimanapun Anda berada? Kalian bisa ikuti terus channel Mama Mia Yuk Belajar Bersama. Saya akan bagikan kembali bagaimana cara mengisi suara di video tersebut, kemudian membuat animasi bergerak di presentasi yang akan kita buat. Ikuti terus di channel Mama Mia Yuk Belajar Bersama. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya. Dan akhirnya pada kesempatan hari ini cukup itu saja sharing dari Mama Mia. Saya akhiri. Assalamualaikum.